memastikan jalannya pemerintahan ini yang efektif, efisien, produktif melalui satu fungsi, yaitu melalui 3 fungsi, yaitu fungsi kontrol, budgeting, dan legislasi. Ya tentunya kepada aparatur pemerintah ya kita sinergi, kita kolaborasi, apalagi pemerintahan Pak Tri sama Pak Haris Bobiho ini punya visi yaitu masyarakat yang sejahtera. Ingat, pajak itu adalah uang yang dititipkan, uang masyarakat yang dititipkan kepada Anda sebagai pelaku usaha. Nah, dan mohon itu untuk dikembalikan kepada masyarakat melalui pemerintah ya, pemungut pajak, karena itu sangat berarti. Lagi-lagi endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Katanya tak kenal maka tak sayang. So, sekarang aku kenalin. Ini dia klaster terakhir dari Citra Garden Bintaro, Dalbergia. Konsepnya tropical modern yang Eropa banget. Nah, di klaster baru ini kalian akan disuguhkan dengan view danau yang cantik di dalam perumahan. Kita mulai dengan Sena, dengan luas 5 x 12 meter, memiliki 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Memiliki desain clean, cahaya alami yang maksimal, serta ruang-ruang yang bisa diadaptasi sama gaya hidup kamu. Gak kalah bagus juga, ada tipe yang lebih luas nih, 6 x 12 meter. Kenalin, ini Serisa. Rumah ini punya desain yang lapang dengan layout yang rapi dan nyaman. Ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Pokoknya ideal banget buat keluarga kamu. Sekarang tinggal kamu yang tentukan mau pilih tipe yang mana dari klaster Dalbergia. Sekaranglah waktunya. Sahabat Media Rawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijebua, di acara Sekaranglah Waktunya. Hari ini saya ada di ruang podcast DPRD Kota Bekasi, lantai 3. Dan di studio saya bersama dengan Pak Alit Jamaludin. Selamat sore Pak. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi dari mana ini? Tadi kita habis kunker dari Bogor. Oh, kunker dari Bogor ya. Kabupaten dan Kota Bogor. Iya, terima kasih. Pak Jamaludin ini beliau Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan beliau ada di Komisi 3 yang membidangi keuangan, ekonomi, dan pendapatan daerah. Beliau Dapil 1. Dapil 1. Meliputi Kecamatan Bekasi Timur dan juga Bekasi Selatan. Ini periode yang pertama, Pak? Pertama ya, DPRD Kota langsung terpilih ya? Alhamdulillah. Sudah 2 kali kalau. Oh, sudah 2 kali, berarti periode kedua ya? Kedua aja. Ngomong-ngomong, apa rahasianya bisa 2 kali terpilih ini, Pak? Bisa 2 kali. Iya, apa rahasianya? Yang keduanya terpilih nih. Iya, iya. Ya, tentunya ya rahasianya saya nyalek pertama 2019 sebenarnya. Iya. 2019 memang belum takdir untuk mendapat amanah. Nah sekarang takdirnya saya mengemban amanah. Ya dari 2019 saya merawat, saya menjalin komunikasi, terkoneksi terus dengan masyarakat, warga saya, khususnya di 2 kecamatan ini, Bekasi Timur, Bekasi Selatan. Dan ya alhamdulillah, sebenarnya saya diberi amanah baru 2024 ini oleh masyarakat Kota Bekasi, khususnya Bekasi Timur, Bekasi Selatan. Oke, berarti dari 2019, 2024 masih belum pada waktu itu. Belum. Berarti ya. 2024 nanti sampai 2029. Berarti ini periode yang pertama di DPRD. 2029 atau 2023? 2029 atau 2031? Nanti lanjut. Sahabat Media Rawacita TV, kita akan berbincang tentang Komisi 3 menyangkut tentang pendapatan daerah PAD di Kota Bekasi. Pak, kalau kita bicara tentang PAD di Kota Bekasi, saya lihat beberapa media mengatakan bahwa PAD di Kota Bekasi target 2025 ini ada di angka 4,1 miliar. 4,1 triliun. 4,1 triliun. Nah, bisa jelaskan nggak Pak kepada masyarakat Kota Bekasi sumber-sumber PAD di Kota Bekasi itu apa aja? Ya betul. Kaitan target pendapatan asli daerah kita tahun 2025 ini ya kurang lebih sekitar 4,1 triliun. Ya. Nah, kalau ditanyakan kaitan sumbernya, tentunya ada beberapa sumber pendapatan asli daerah kita. Ya. Yang pertama tentunya dari sektor pajak.
Ya, pajak di sini ada PBB ya. PBB ya. PBB, kemudian BPHTB. Ya. Kemudian ada juga dari pajak penambahan nilai yang kita dapatkan dari restoran, Ya. dari hotel ya. Kemudian dari beberapa sumber yang ada dari restoran, kemudian hotel, reklame. Oh iya, reklame juga ya? Reklame juga. Kemudian ada juga dari parkir. Ya. Ya, kemudian juga ada dari sektor hiburan ya, hiburan rakyat dan sebagainya. Ya, tentunya itu sumber-sumber pendapatan hasil daerah kita. Nah, dari data yang ada, saya melihat bahwa sampai triwulan PAD Kota Bekasi itu baru mencapai di angka 46,49%. Artinya belum 50%. Sementara ini sudah memasuki bulan Agustus. Betul. Kira-kira untuk mencapai angka target 44,1 triliun, dengan sisa waktu tinggal 3 bulan, kira-kira tercapai nggak Pak? Nah ini yang kemudian saya juga sempat ditanyakan oleh beberapa teman-teman dari PS maupun masyarakat ini optimis enggak sampai tercapai enggak sampai akhir tahun kita ini tercapai sampai 4,1 triliun gitu. Ya kita harus optimis ya. Optimis kan. ya. Nah, tapi juga harus realistis dalam pengertian kita coba evaluasi. Ini sudah triwulan 3 sementara ini target belum cukup melampaui kan gitu. Karenanya kemarin kita juga memanggil Dinas Pendapatan Daerah, Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah untuk mengevaluasi kaitan capaian pendapatan hari ini. Ya. Tentunya yang kita soroti itu yang pertama kaitan dengan efektivitas pemungutan pajak. Sudah sejauh mana efektivitas antara pemungut dengan wajib pajak gitu. Itu yang pertama. Jangan sampai kemudian target yang saya rasa sudah triwulan 3 ini belum tercapai, untuk kemudian ini dalam pemungutan petugas pajak ini tidak efektif. Gitu. Apa yang dimaksud dengan tidak efektif di sini? Tentunya yang pertama kaitan dengan data ya. Artinya apakah Bapenda itu sudah memiliki data-data terbaru kaitan dengan wajib pajak, WP para pelaku usaha yang tertib atau tidak dalam membayar pajaknya, kan begitu. Yang kedua kaitan dengan potensi yang karena saya berasumsi bahwa masih banyak potensi pendapatan hasil daerah dari sektor itu tadi, sektor restoran maupun hotel ini yang belum menjadi wajib pajak atau didata sebagai wajib pajak, terutama restoran-restoran yang baru. Artinya ini perlu kita identifikasi kaitan dengan pembaharuan data yang dimiliki oleh Bapenda. Kemudian yang ketiga kaitan dengan aparatur pemerintah khususnya yang punya kewenangan untuk memungut pajaknya gitu. Artinya sejauh mana progresivitas mereka untuk menyisir para wajib pajak itu agar tertib dalam membayar pajak, kan begitu. Ya selain memang sampai sejauh ini kita belum memanfaatkan sistem yang canggih ya. Kaitan dengan cara digitalisasi itu atau elektronifikasi dalam rangka pemungutan pajak ini kita belum gunakan sebagaimana waktu itu kita ke Malang itu udah digital udah digitalisasi semua. Dan itu paling tidak apa yang menjadi rumor selama ini bahwa masih ada kebocoran PAD kita ini bisa diminimize. Gitu. Kalau sekarang kan yang namanya orang masih ketemu orang itu tadi masih rentan. Gitu. Asumsi saya mungkin kebocorannya di situ. Kebocorannya di situ. Kira-kira salah satunya itu loh. Iya. Artinya sekali lagi untuk bagaimana kemudian mencapai target hasil identifikasi kita, yaitu tadi mengoptimalkan kaitan dengan aparatur kita, khususnya pemungut pajak, untuk mengidentifikasi betul WP mana saja yang belum atau sudah membayar pajak. Iya. Jadi memang pemutahiran data itu menjadi sesuatu yang penting, Pak. Karena kalau dulu dia katakanlah di tahun 2002-2003 mungkin dia restoran. Betul. Sekarang udah tutup.
Tapi muncul lagi restoran yang baru yang baru. terdata. Nah, itu. Ini yang menjadi penting. Betul. Karenanya kemarin juga saya sempat diskusi sedikit sama Kepala BTPMSP itu, perizinan. Ya, saya sarankan untuk update terus kaitan dengan para pelaku usaha yang baru buka, untuk kemudian datanya itu diberikan ke Bapenda. Kan gitu. Nah, menyangkut pengurusan izin ini dan usaha di bisnis di kota, apakah lebih mudah atau gimana sekarang, Pak? Saya pikir lebih mudah ya. Ini Kota Bekasi saya melihat udah satu pintu sekarang kan? Satu pintu. Lagi udah OSS ya. Iya, OSS ya. Artinya ya Kota Bekasi cukup bersahabat lah dengan para pelaku usaha. Pelaku usaha ya. Investor ya. Artinya Kota Bekasi ini saya pikir udah ya ramah dengan para pelaku usaha. Investor buktinya ya apa? Ya sekarang banyak pelaku usaha yang menanamkan usahanya di Kota Bekasi. Namun demikian mereka juga harus juga tertib bayar pajak, karena walau bagaimana pajak di sini kan pajak itu adalah uang masyarakat yang dititipkan kepada pelaku usaha. Betul. Artinya itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Iya. Yang bertanggung jawab untuk memungutnya memang negara kan, untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan lain sebagainya kan begitu. Nah, mereka ya harus tertib. Kayak contoh kemarin ada satu hotel di Bekasi Selatan dan satu restoran yang cukup terkenal di Bekasi Selatan juga. Itu kita datangi bersama teman-teman Bapenda karena menunggak pajak. Oh, berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah, sebagai bentuk respon kita buat kita tempelkan stiker. Stiker bahwa usaha ini belum bayar pajak. Itu sebagai early warning lah gitu kan. Iya. Warning kita pada WP terkait, sekaligus juga peringatan untuk para pelaku usaha yang lain. Silahkan Anda usaha di Kota Bekasi, tapi tolong uang masyarakat yang dititipkan kepada Anda itu diberikan kepada negara karena untuk dikembalikan kepada masyarakat, kan begitu. Iya. Nah, sedikit mengenai APBN, APBD. Ya, APBD Kota Bekasi kan hari ini saya melihat ada di angka 7,1 triliun. Betul. Ya, dengan ada perubahan yang ada. Itu sampai hari ini serapan anggaran kira-kira udah berapa persen? Semester pertama kemarin lah. Secara faktual saya belum update ya kaitan serapan ini secara faktual. Jadi kaitan persentasenya belum paham juga. Kecuali barangkali ya belanja pegawai. Belanja pegawai ya, kalau itu sudah pasti lah ya. Sudah pasti ya. Tapi kalau belanja kegiatan kita harus update lagi itu. Iya, kenapa? Karena itu juga menjadi penting masyarakat Kota Bekasi mesti tahu karena ketika sudah memasuki triwulan ini kan tinggal 3 bulan lagi ke depan. Dan memang pengalaman yang ada di berbagai Pemda selalu di injury time nanti. Baru belanja itu digunakan. Dan itu semua jadi sering sekali nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena pengawasannya sudah lagi tidak terjaga dengan baik. Nah, kembali kepada digitalisasi. Saya melihat di media, sahabat media Ocha TV, Pak Ali Jamaluddin ini salah satu anggota DPRD yang gigih memperjuangkan penggunaan digitalisasi. Betul. Ya, kita belajar dari Kota Malang. Kota Malang itu menjadi rujukan bagi seluruh Pemda di Indonesia karena mereka sudah melakukan menggunakan digitalisasi. Nah, bagaimana Pak Ali bisa mendorong ini, Pak, di Kota Bekasi? Ya tentunya ini berangkat dari political will ya. Political will para aparatur yang ada, khususnya barangkali wali kota ya. Kaitan perhatiannya sejauh mana terkait bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan PAD kita. Salah satu caranya itu tadi, sebagaimana hasil kunjungan kerja kita ke Kota Malang, itu Kota Malang itu ya sudah full elektronifikasi atau digitalisasi kaitan penarikan pajaknya. Dan di situ luar biasa, contoh dari retribusi parkir saja mereka dalam 1 tahun sebelum dan setelah digitalisasi itu kenaikannya sampai 300%. 300%? Luar biasa itu. Retribusi parkir, belum dari yang lainnya. Dan full mereka itu ya sudah tidak man to man lagi, tapi sudah digital, jadi semacam ada sistem. Kalau di kita memang
masih typing box kan ya? Iya, iya. Dan saya dengar dari teman-teman UPTD Bapenda itu, nah, typing box itu ya masih banyak kelemahan. Banyak kelemahannya. Dan alat ya, artinya kelemahannya itu apa namanya? Ada beberapa case di WP kita itu kurang store pajak karena disebabkan oleh alat yang hari ini namanya typing box itu. Oke. Gitu. Karenanya sebetulnya saran kita typing box itu bukan parameter bukan satu-satunya parameter pasti untuk menentukan besaran pajak atau membayar pajak dari si WP itu, tapi sebatas kontrol saja sebetulnya. Iya, iya, nah, yang saya tertarik dari Malang itu ada sistem software yang mereka pasang di alat bayar. Oke. Nah, itu sistem yang mereka pasang di komputernya itu. Oke. Computerized. Jadi itu udah nggak bisa diganggu. Di otak-atik lah ya. Otak-atik lagi. Iya. Nah, kayak typing box yang katanya hari ini masih bisa di otak-atik. Betul, betul, betul. Nah, tapi ya luar biasa progresnya itu, dan betul adanya mereka itu dari sisi PAD-nya itu setelah menggunakan sistem digitalisasi itu mereka naik. Nah, ini yang tengah kita upayakan ya, berkali-kali setiap kita rapat kerja dengan Bapenda khususnya, bagaimana kemudian digitalisasi ini ya harus sudah jalan ini, maksimal 2026 ini harus sudah jalan ya. Sudah jalan. Kendati ya kembali ke itu tadi. Aparaturnya sendiri khususnya Pak Wali kaitan goodwill-nya seperti apa kan gitu, karena walau bagaimana kadang-kadang secanggih apapun alat ini kan gitu ya, kadang-kadang kalau nggak ada itu kan alat semakin canggih kan orang juga semakin canggih. Nah, kadang-kadang kita pikir ke situ juga karena mau nggak mau hari ini itu tadi bicara Kota Bekasi ini sudah cukup ramah bersahabat dengan para pelaku usaha. Nah, tinggal kemudian bagaimana satu sama lain kita punya aware terhadap pentingnya ini pajak untuk masyarakat di Kota Bekasi gitu. Ya. Karena kalaupun ini diterapkan digitalisasi di Kota Bekasi, maka memang perlu waktu sosialisasi, Pak. Betul. Mengapa? Karena masyarakat juga belum tentu bisa menyambut dengan baik. Betul. Malahan ketika digitalisasi, orang berpikir ya sudah biar aja di situ. Iya. Jadi memang dibutuhkan yang pertama dulu. Ini kan yang baik dari DPRD Kota Bekasi, ya. Tentu ini harus disambut baik oleh Pemda, karena mereka yang menjadi eksekusinya kan, mereka eksekusi ini. Oh iya. Ya, kalau tidak ya nggak jalan juga. Habis itu masyarakat harus bisa merespon dengan baik. Betul. Sehingga yang tadinya kebocoran-kebocoran itu bisa diatasi dengan baik. Kalau di Jakarta, khusus daerah Kelapa Gading, parkir itu tidak dipungut, Pak. Itu langsung ada semacam alat kayak di tol. Betul. Jadi tukang parkirnya itu resmi, Pak. Betul. Tidak dikasih uang, tapi sekali masuk 5.000, Pak. Gitu. Jadi di tap kayak e-money, di tap. Betul. Jadi tukang parkir tidak memegang uang. Tidak memegang uang. Itu di Jakarta. Juru parkirnya. Iya, itu di Jakarta, tapi yang saya tahu itu ada di sepanjang jalan Kelapa Gading, Pak. Rata-rata ya saya dengar dari teman-teman di Jakarta itu juga sudah. Ya. Saya pikir di Bekasi sudah bisa dilakukan. Harus. Makanya kita wanti-wanti setiap rapat dengan Bapenda itu bagaimana caranya digitalisasi itu. Iya. Baik yang kaitan dengan pajak restoran, hotel, hiburan dan lain sebagainya, termasuk parkir itu ya ini harus sudah digital gitu. Iya, harus sudah digital, Pak. Karena siapa yang tahu juga kalau dipungut parkir, Pak? Nah itu sampai itu kan, apa enggaknya kan gitu. Sampai enggak terus berapa nilai kan semua tidak jelas. Betul. Iya. Betul itu. Artinya DKI juga banyak yang mengakui hari ini udah canggih. Sudah canggih. Artinya udah nggak ada lagi asumsi ada rumor kebocoran dan sebagainya. Tidak ada, dan resmi tukang parkir itu dari Pemda. Betul. Dibayar oleh Pemda. Jadi dia tidak liar. Betul. Saya lihat di Kota Bekasi masih banyak liar, Pak. Betul, ya. Pemungutan liar masih ada, Pak. Ya itu yang kita antisipasi. Coba juga. di Sumarekon itu yang di jalan apa di sana itu yang jembatan itu dipungut parkirnya, tapi itu sepertinya bukan dari Pemda itu. Iya. Orang ya saya tahu lah ormas atau apa. Itu kadang-kadang. Memang parkir di sini ada beberapa pengelola. Ya. OPD ya, terutama di Sub. Di Sub ini di parkir di pinggir jalan itu di Sub tuh. Iya. Sementara kalau yang di mall, ruko, nah itu
memang di di pihak ketiga sudah ada pengelola, sudah ada, tapi tetap ada distribusi kepada Pemda kan? Ya. Itu. Nah, di DKI kan udah lama kaitan. Betul. Bahkan dari parkir sendiri hampir 25% itu DKI itu ya dari parkir. Oh iya Pak, kan gitu, dan tinggi Pak, besar Pak. Sementara karena dia punya belum signifikan, ya karena itu tadi, ini ada yang harus dibenahi kaitan pemungutannya. Seperti itu. Ya. Nah, kembali ke tentang pengelolaan keuangan Pak. Sebagai Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 3, beberapa waktu yang lalu ada temuan di BPK tentang kebocoran. Dari 5 dinas yang ada, total penemuan BPK itu 20,5 miliar. Tapi ada satu dinas yang angka 4 miliar. Ya. Nah, bagaimana menyikapi, menindaklanjuti temuan BPK seperti apa di DPRD? Iya, ya tentunya itu mungkin teman-teman Komisi 2 lebih expert ya kaitan adanya temuan itu. Iya. Tapi tentunya kita menyesalkan itulah, menyayangkan bagaimana kemudian itu bisa terjadi kan gitu. Iya. Kaitan temuan khususnya yang di BMSDA ya. Betul. Masalah 4 miliar ya. 4 miliar. Tidak apa-apa kita sebut karena memang itu sudah terbuka. Iya, sudah ada di media kok. Iya. Nah, ini harus dievaluasi kaitan sudah efektivitas di pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak. Artinya ini kaitan dengan lelang ya. Lelang ya. Nah, bagaimana kemudian ini kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut ini perlu ada transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah melalui lelang yang fair lah gitu kan. Artinya jangan sampai nanti ketika ini tidak dilelang atau istilahnya penunjukan langsung itu, ini kontrolnya pengawasannya tidak optimal gitu, dari awal. Nah, kalau saran kita ya untuk kemudian ini model-model pekerjaan seperti itu khususnya di BMSDA sudah lelang saja terbuka kan gitu ya. Fair play, kemudian kaitan kontrol dan pengawasannya itu dioptimalkan gitu. Kalau nggak salah yang temuan itu kan kaitan dengan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Betul. Ya. Kalau nggak salah kaitan revitalisasi jalan raya dan saluran. Betul. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya karena itu mungkin kaitan dengan penentuan pihak-pihak ketiga pemenang pelaksana yang tidak melalui proses lelang. Ya. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Ketika sudah di publik bahkan juga DPRD sudah tahu. Harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Sudah dikembalikan? Sebaca berita terakhir kalau nggak salah sekitar 500 jutaan lah. Itu sudah dikembalikan tapi perlu diupdate lagi itu ya. Iya. Kalau tidak, itu harus dikembalikan. Yang mengembalikan siapa? Ya tentunya para dinas terkait, ya. Untuk melakukan komunikasi terkait mereka sudah mempercayakan kepada para pengusaha atau pihak ketiga siapa kan gitu. Nah, sejauh apa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ketika ada sebuah proyek atau ada sebuah pekerjaan di Kota Bekasi? Sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD? Ya, tentunya ya sebagaimana fungsi kita ya. Fungsi kontroling atau pengawasan. Ya, saya misalkan saya secara pribadi ya pasti akan update terus kaitan misalkan daerah saya menerima kaitan ketika pemerintah tengah melakukan serapan anggaran melalui pembangunan jalan dan mungkin kalau kemudian Dewan sendiri bisa ya tentunya kita melibatkan unsur masyarakat. Iya, pasti masyarakat. Karenanya ya kaitan dengan proyek-proyek pembangunan Kota Bekasi ada kalanya saya berharap masyarakat juga bisa melakukan ikut mengawasi, ikut mengontrol gitu. Karena Dewan seorang diri mungkin
terbatas lah kan gitu juga, ya. Iya. Nah, karenanya saya selalu memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat. Yuk awasi, yuk kontrol kaitan pembangunan A, pembangunan B, misalkan. Khususnya ya kepada konsultan-konsultan saya yang ada di di Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Gitu. Ya hari ini ya bicara APBD serapannya semua masyarakat harus terbuka dan harus tahu. Nah, gitu kan. Bukan hanya sekedar katakan kaitan dengan pembangunan fisik saja. Ya. Tetapi bicara APBD 7,1 ini untuk apa saja? Sekarang masyarakat harus tahu. Harus tahu. Nah, gitu. Untuk apa saja? Kesehatan berapa persen, pendidikan berapa persen, infrastruktur berapa persen, kan gitu. Nah, kemana saja itu ngalir ini? Nah, fungsi kami sebagai pengawas tentunya garda terdepan. Dan bagian terpenting dari Dewan itu juga bisa mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat, yuk kita awasi kaitan dengan penggunaan APBD ini. Iya. Seperti itu. Seperti ya. Sahabat Media Online TV, tonton terus. Kami terus melanjutkan diskusi kami di sore hari ini. Pak, ya ini dalam rapat Pemda dengan DPRD kemarin itu dilaporkan bahwa ada efisiensi penggunaan anggaran di Kota Bekasi. Ada angka 210 miliar. Bisa dijelaskan nggak kepada masyarakat dari mana uang itu, efisiensi dari mana uang itu bisa didapat? Ada selisih 210 dan untuk apa yang 210 miliar ini? Ya, efisiensi ini tentunya berkaitan dengan daerah merespon apa yang menjadi perintah presiden ya, peraturan presiden kaitan efisiensi terutama dari sisi belanja pegawai ya. Untuk kemudian bisa maksudnya mengurangi belanja pegawai atau bagaimana? Ya, itu yang menjadi prioritas efisiensi. Belanja pegawai dan belanja-belanja yang tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan apa contohnya? Masyarakat. Makan-makan, minum-minum kah? Makan-makan. Oh, jadi ditiadakan lagi di DPRD? Di DPRD. Bukannya DPRD, tentunya di dinas-dinas juga. Semua OPD. Nah, itu kan diperkuat dengan edaran dari gubernur ya. Iya, betul. Kaitan rapat-rapat, tidak lagi di hotel, rapat-rapat tidak lagi. Jadi selama ini Pemda sama DPRD tak pernah rapat di hotel di 2025 ini? Yang sangat jarang. Sangat jarang. Bahkan selama sudah kurang lebih 1 tahun, saya rapat dengan OPD itu baru 1 kali di hotel. Baru 1 kali. Mungkin ya yang diefisiensikan itu. Iya. Kemudian mau dikemanakan itu kan? Iya, mau dikemanakan efisiensi. Itu diprioritaskan tentunya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ya seperti infrastruktur juga itu kan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat ya. Infrastruktur, jalan, kemudian saluran terutama. Kemudian revitalisasi saluran di aliran got maupun sungai ya. Karena itu kaitannya dengan dampak banjir ya. Yang sampai sekarang masyarakat masih trauma. Trauma. Gitu. Banjir kemarin Kota Bekasi yang terkenal. Kota Bekasi yang paling terkenal. Paling terkenal. Apalagi dapil saya Bekasi Timur itu. Nah, itu luar biasa. Nah, karenanya itu yang kemudian efisiensi ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan udah pasti ya, itu mandatory. Undang-undang, kemudian kesehatan pasti diprioritaskan lah ya. Diprioritaskan. Dan tentunya yang berkaitan dengan upaya kesejahteraan masyarakat, menumbuh kembangkan UMKM, kemudian industri kecil menengah, artinya akan dialokasikan untuk itu. Gitu. Jadi intinya ya efisiensi ini sebetulnya maksimal diambil dari belanja itu tadi, belanja pegawai. Jangan lagi hari ini di hotel ambil setiap minggu. Para aparatur atau pejabat kita ini di hotel, kan, terus makan-makan di restoran. Nah itu yang dan itu sudah dicontohkan oleh pemerintah pusat lah. Ya. Jadi terjadi penghematan yang luar biasa lah ya, baik di lingkungan DPRD maupun juga di Pemda. Iya. Dan tentunya itu jangan dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu sudah pasti. Jangan gara-gara itu dihemat, terus pelayanan publik jadi terbengkalai. Gitu kan nggak besar juga efisiensinya. Ya.
Baik, terima kasih. Siap, Pak. Menjelang, bukan hanya menjelang, masih suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Apa pesan Pak Alit sebagai anggota DPRD kepada masyarakat Kota Bekasi? Ya, yang pertama tentunya kami menghimbau yang pertama kepada pemerintah yang eksekutif dalam hal ini, sebagaimana fungsi kami, fungsi DPRD itu, sebagaimana dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008, bahwa fungsi kami itu ya memastikan jalannya pemerintahan ini yang efektif, efisien, produktif, melalui satu fungsi yaitu melalui tiga fungsi yaitu fungsi kontrol, budgeting, dan legislasi. Ya tentunya kepada aparatur pemerintah ya kita sinergi, kita kolaborasi, apalagi pemerintahan Pak Tri sama Pak Haris Bobiho ini punya visi yaitu masyarakat yang sejahtera. Ya, masyarakat yang sejahtera. Jadi ya kita untuk ke sana. Nah, untuk ke sana bagaimana ya kita optimalisasi, karena saya di Komisi 3 menyoroti kaitan gimana caranya Kota Bekasi itu bisa terus menggali potensi PAD ya. Jadi aparatur pemerintah ini harus juga concern sama kita cari menggali potensi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi agar kemudian uang itu bisa kita manfaatkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Itu sementara untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha lah ya, karena di Komisi 3, ingat pajak itu adalah uang yang dititipkan, uang masyarakat yang dititipkan kepada Anda sebagai pelaku usaha. Nah, dan mohon itu untuk dikembalikan kepada masyarakat melalui pemerintah ya, pemungut pajak, karena itu sangat berarti. Lagi-lagi endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Pajak yang Anda bayar itu ya untuk pendidikan, kesehatan, ya, kemudian infrastruktur, sarana prasarana yang hari ini barangkali banyak masyarakat di terutama Bekasi Timur ada kantor RW-nya yang belum punya kantor RW. Ya, bicara RW kenapa? Karena RW ini istilahnya garda terdepan pelayanan negara terhadap masyarakat. Iya, betul. Ya. Nah, banyak sekarang yang belum punya kantor, sarana prasarananya. Nah, itu bisa membangun itu kan tentunya dari pajak. Dan Bekasi ini cukup ramah, cukup bersahabat dengan para usaha, silahkan Anda investasi di Kota Bekasi tapi taat bayar pajak. Ya. Kemudian yang ketiga ya untuk masyarakat, sama masyarakat juga tentunya selain selain bisa menikmati hasil pembangunan di Kota Bekasi atas pajak juga yang dibayar oleh masyarakat, PBB, BPHTB dan sebagainya. Nah, juga ya harus sama-sama bersama anggota dewan terutama kita kontrol bareng, kita awasi bareng kaitan dengan sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dari uang yang ada ini yaitu APBD ini. Yuk kita bareng-bareng. Hari ini masyarakat harus sudah mulai paham Kota Bekasi punya uang berapa, untuk apa saja. Seperti itu. Terima kasih Pak Alit Jamaluddin. Sahabat Media Baca TV, demikian diskusi saya di sore hari ini dengan Pak Jamaluddin, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Ada beberapa pesan. Yang pertama tadi, Bapak Ibu wajib pajak, mari kita bersama dengan Pemda. Karena pajak Bapak Ibu menentukan kemajuan Kota Bekasi yang kita cintai. Yang kedua, tadi dihimbau kepada semua masyarakat, mari ikut bersama-sama mengawasi penggunaan APBD. Kalau Bapak Ibu menemukan ada kejanggalan dalam setiap proyek pembangunan yang ada, boleh laporkan kepada yang wajib maupun kepada anggota DPRD di dapil masing-masing, jauh lebih efektif. Demikian, salam sehat untuk kita semua. Sekaranglah waktunya.